Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini kita akan mempelajari mengenai vektor. Ini merupakan materi untuk kelas 11 SMK. Nah, apa itu vektor? Vektor itu merupakan ruas garis berarah. Jadi misalkan kita memiliki sebuah vektor gini ya. Nah, namanya gini misalnya, ini adalah pangkal. Ini cara menggambarkan vektor ya. Ini ujung, ada pangkal, ada ujung. Pangkal yang dengan titik A, ujungnya adalah titik B, maka vektor ini bisa kita namai dengan vektor AB. Menamai vektor bisa dengan 2 huruf, bisa dengan 1 huruf. Kalau 2 huruf pakai huruf kapital semacam ini, kalau 1 huruf bisa pakai huruf kecil, misalkan begini juga tanda panah. Kemudian bagaimana cara menuliskan komponen dari vektor? Untuk menuliskannya, misalkan ada vektor U, andaikan komponennya adalah 3, 2 gitu ya. Nah, ini komponen yang bersesuaian dengan X, ini komponen yang bersesuaian dengan Y. Nah, untuk komponen vektor U ini juga bisa kita tuliskan dalam matriks kolom. Nah, semacam ini. Bisa juga dalam komponen IJ, 3I posisi ya tambah 2J. Andaikan nanti di sini negatif, misalnya ada vektor V begitu, misalkan 5 negatif 2. Jadi kalau dalam kolom 5 negatif 2, kalau dalam IJ ini 5I min 2J begitu. Kemudian mengenai vektor di R2, kita hari ini mempelajari yang di R2 dulu. Nanti R3 sama operasinya, tinggal komponennya ada 3. Kalau vektor R di R2 komponennya hanya ada 2. Nah, operasi-operasinya yang pertama adalah penjumlahan pengurangan. Nah, yang pertama kalau soal berupa gambar, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bisa pakai cara segitiga, bisa pakai cara jajar ginjang. Kalau pakai cara segitiga sahabat, maka nanti ujung ketemu pangkal. Kalau pakai jajar ginjang, pangkal ketemu pangkal. Bagaimana maksudnya? Contohnya, kita punya vektor, andaikan A ke sana, vektor A gini ya. Lalu ada vektor B, andaikan ke atas sana, serong begini. Yang ditanyakan, bagaimana dengan A tambah B misalkan. Kalau pengen pakai cara segitiga berarti menggambarkannya, kita gambar A terlebih dahulu, kemudian di ujungnya A disambung dengan B. B-nya arahnya kemana? Arahnya ke sana. Ini B, ini A. Jadi A tambah B yang mana? Yang ini, yang mewakili A tambah B. Yang ini ujung pangkalnya A, ujungnya di B. Ini adalah A tambah B. Kalau misalkan menggambarkan A kurangi B bagaimana? Ya tinggal itu kalau pakai cara ya. Ini kalau pakai cara segitiga. Kalau pakai jajar ginjang bagaimana? Jajar ginjang caranya sama, kita gambar A terlebih dahulu, lalu di pangkal A kita gambar B, ini kan nyerong. Lalu buat bentuk jajar ginjang. Nah, sejajar dengan A, ini sejajar dengan B. Jadi yang manakah yang merupakan perwakilan dari A tambah B? Yang ini, resultannya yang ini. Oke, ini A tambah B.
Mudah yang mana terserah sahabat. Kemudian ini kalau dari segi soal berupa gambar ya. Bagaimana kalau berupa komponen? Nah, berupa komponen ini tinggal menjumlahkan biasa. Berupa komponen. Misalkan ada vektor A, misalkan komponennya 3 min 2. Vektor B komponennya 1, 5. Yang ditanyakan adalah A tambah B. Tinggal jumlahkan yang seletak, yang bersesuaian dengan X tambahkan dengan yang bersesuaian dengan X. Berarti 3 dengan 1 kita tambahkan 4. Min 2 dengan 5 kita tambahkan 3. Kalau misalkan yang ditanyakan A dikurangi 2B, sama aja. Misalkan kita tulis A-nya dulu. A-nya kan 3, negatif 2. Dikurangi 2 kali B. B-nya berapa? 1, 5. Nah, seperti matriks kemarin ya sahabat. 3 min 2 dikurangi 2, 10. Tinggal kita hitung. Dapat matriks baris 3 kurangi 2, 1. Min 2 min 10 min 12. Jadi vektor dari A dikurangi 2B adalah 1, negatif 12. Ini mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ada soal tipe gambar atau geometris, ada soal tipe hitungan atau analitis. Kemudian yang kedua, mengenai kesamaan vektor. Nah, dua buah vektor dikatakan sama itu apabila arah sama dan panjangnya pun sama. Gitu. Misalkan ada sebuah vektor, andaikan vektor P misalnya. Nah, kemudian ada vektor A. Diketahui P ini panjangnya misalkan 3, A juga 3. Nah, dilihat arahnya sama, panjangnya pun sama, berarti bisa dikatakan bahwa vektor P sama dengan vektor A. Itu kalau berupa geometris. Kalau berupa komponen, misalkan kita punya vektor A, isinya 3, 2. Vektor B, isinya 3, 2. Oh, ternyata vektor A dan B komponennya sama, berarti dikatakan A sama dengan vektor B. Yang kedua, vektor saling berlawanan. Saling berlawanan. Jadi, kalau saling berlawanan itu arahnya berlawanan, kemudian panjang sama. Nah, misalnya kalau dalam geometris di sini ada vektor P, panjangnya 3. Kemudian ada vektor A, panjangnya 3 juga. Nah, vektor P arahnya ke kanan, vektor A arahnya ke kiri. Kemudian panjangnya sama, berarti dikatakan bahwa vektor P berlawanan dengan vektor A begitu. Kalau dalam komponen, misalkan ada komponen vektor A 3 min 2, maka misalkan ada vektor B min 3,2. Nah, diperhatikan ternyata A itu lawan dari B. Kemudian yang keempat yaitu mengenai besar atau panjang atau modulus ya. Misalkan kita punya sebuah vektor A, isinya andaikan A1, A2, maka modulus
atau besar, simbolnya begini ya. Nah, simbolnya seperti ini, kayak mutlak, kayak determinan kemarin simbolnya. Panjang dari vektor A adalah akar dari elemen-elemennya A, kita kuadratkan, kemudian ditarik akar begini. Misalkan diketahui ada vektor U misalnya 1, -2, maka panjang dari vektor U berapa ya? Jadi akar 1 dikuadrat -2 dikuadrat. Berapa 1 kuadrat? 1. -2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Jadinya akar 5. Berikutnya mengenai vektor posisi. Kan kita ada titik U, ada titik A. Nah, kalau OA ini kita hubungkan, nah, jadilah sebuah vektor semacam ini dinamai dengan vektor OA, memandang A dari titik O. Kemudian misalkan kalau PQ, berarti kita memandang Q dari P. Kemudian untuk menentukan vektor posisi, kalau kita punya komponen, misalkan sahabat diketahui koordinatnya A, andaikan X, Y. Koordinatnya O itu asal ya, 0,0, maka vektor OA. Nah, itu caranya titik A dikurangi titik O. Titik A, A-nya berapa? XY. O-nya berapa? 00. Jadi vektor OA nanti komponennya adalah X dikurangi 0, tetap X, Y dikurangi 0, Y. Jadi dibalik sahabat ya, kalau menentukan sebuah vektor posisi, kalau OA ambil O. Nah, dari situ bisa kita simpulkan kalau misalkan PQ, jadi nanti caranya titik Q dikurangi titik P. Menentukan vektor AB, berarti nanti caranya vektor titik B dikurangi titik A. Vektor satuan. Vektor satuan adalah jelas satuan ya, panjangnya 1 satuan. Vektor yang panjangnya 1 satuan. Misalkan ada vektor A, isinya tak buat XY begini, maka untuk vektor satuan itu simbolnya dikasih topi begini sahabat ya. Kalau vektor A ya berarti vektor satuannya adalah A topi, didapatkan dari vektor kita bagi dengan panjang dari vektor A. Nah, kemudian kolinier atau sejajar atau berhimpit. Kolinier itu sama artinya segaris ya sahabat, segaris. Nah, begini, jika kita memiliki dua buah vektor, andaikan vektor A dan ada vektor B, nah keduanya akan dikatakan kolinier atau sejajar atau berhimpit atau segaris itu jika berlaku kelipatan. Misalkan A sama dengan K kalinya dari vektor B, atau dibalik B yang K kalinya dari vektor A. Gitu ya. Kolinier, sejajar, berhimpit atau segaris. Itu kalau sudah diketahui vektornya. Kalau misalkan diketahuinya titik, misalnya ada titik A, ada titik B, ada titik C. Nah, dikatakan bahwa A, B, C itu adalah titik-titik yang segaris. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika kita ambil dua buah vektor yang melalui tiga titik ini, misalkan vektor A, B dengan vektor AC. Nah,
pengennya kolinier kan, berarti nanti kita buat kelipatan semacam ini. Terserah di sini boleh AB dengan AC, atau mungkin AB dengan BC, atau mungkin BC dengan CA, mau kerja. Intinya kita buat, kita ambil dua buah vektor. Contohnya, misalkan ada vektor A 2, 3, vektor B 4, 6. Nah, kita cek apakah A kelipatan dari B atau sebaliknya B kelipatan dari A. Kalau dilihat dari sini, A-nya 2, 3, lalu B-nya 4, 6. Nah, agar sama berarti pengalinya berapa ya sahabat? Tentunya setengah. Kita cek setengah dikali 4, 2, betul. Setengah dikali 6, 3. Berarti karena komponen dari A dan komponen dari B itu saling berkelipatan dan kelipatan yang sama, maka dikatakan bahwa A dan B kolinier atau sejajar atau berhimpit atau segaris. Perkalian skalar dua vektor. Ada vektor A dan ada vektor B. Andaikan sudut yang dibentuk oleh keduanya adalah theta, maka nah ini A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cas sudut theta. Ini jika yang diketahui ada sudutnya. Nah, nanti kalau yang diketahui itu enggak sudut, tapi yang diketahui komponen. Itu bagaimana mengalikannya? Kalau komponen, andaikan vektor A X1, Y1 begitu. Vektor B misalkan X2, Y2. Maka untuk mengalihkan A dot B sama dengan X1 kali X2, jadi kita kalikan perpasang ya, ditambah Y1 kali Y2. Diketahui vektor A panjangnya misalkan 1, lalu vektor B panjangnya 2. Sudut yang dibentuk oleh keduanya misalkan 60. Jadi berapakah A dot B? Panjang A kali panjang B kali cos theta. Panjang A1, panjang B2 cos 60. Nah, trigonometri lagi. 1 kali 2, 2, cos 60 berapa? Setengah, jadinya 1. Kemudian kalau yang diketahui komponen, diketahui vektor U misalnya 3, 2. Vektor V misalkan min 1, 2. Maka U dot V tinggal dikalikan 3 dikali negatif 1 tambah 2 dikali 2. 3 kali negatif 1 negatif 3 tambah 4. Oke. Demikian sahabat untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.